Hari ketika aku kehilangan pekerjaan, aku mengira ujian terberat dalam hidupku adalah mencari nafkah. Aku salah. Beberapa bulan kemudian, justru seorang penumpang membuatku hampir kehilangan rumah tangga yang sudah kubangun selama 9 tahun. Namaku Tio, dan inilah kesalahan terbesar yang hampir kulakukan. 2 bulan sebelum semuanya terjadi, aku masih bekerja sebagai staf operasional di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaanku biasa saja, tidak bergengsi, tapi cukup untuk membayar cicilan rumah kecil kami. Cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dan yang terpenting, cukup membuatku merasa menjadi kepala keluarga yang berguna. Sampai suatu Senin pagi, kami dikumpulkan di aula. Direktur berdiri di depan. Wajahnya terlihat lebih lelah daripada biasanya. Perusahaan mengalami kerugian. Efisiensi harus dilakukan. Beberapa divisi akan dikurangi. Namaku termasuk dalam daftar itu. Aku pulang membawa sebuah kardus. Isinya tidak banyak. Beberapa map, mug favorit, foto kecilku dan istriku, serta surat yang menyatakan bahwa hari itu adalah hari terakhirku bekerja. Sesampainya di rumah, aku belum sempat membuka pagar. Rere sudah berdiri di depan pintu. Seperti biasa, ia selalu tahu jam berapa aku pulang. "Loh, kok cepat?" Aku hanya mengangkat kardus itu, tidak sanggup menjelaskan. Wajah Rere langsung berubah. Ia mendekat, tidak bertanya apa-apa, hanya memegang lenganku. "Mas," aku mengangguk pelan. "Aku di PHK." Kalimat itu terasa jauh lebih berat saat keluar daripada saat kubaca di surat. Rere memelukku. Tidak menangis, tidak panik. Ia hanya berkata pelan, "Nggak apa-apa. Kita cari jalan." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah menikah, aku merasa gagal menjadi suami. 2 bulan berikutnya, kuhabiskan mengirim lamaran. Setiap pagi membuka email. Setiap siang mengecek telepon. Setiap sore berharap ada panggilan wawancara. Beberapa kali dipanggil. Beberapa kali juga ditolak. Tabungan mulai menipis. Aku mulai menjual beberapa barang yang jarang kupakai. Untungnya, Rere tidak pernah mengeluh. Ia tetap bangun lebih pagi. Tetap menyiapkan sarapan. Tetap membuat bekal, seolah-olah hidup kami masih sama. Padahal aku tahu, ia sedang berusaha menjaga semangatku agar tidak ikut runtuh. Suatu malam, aku berkata pelan, "Re." "Iya." "Kayaknya aku mau narik." Rere berhenti melipat pakaian. "Narik? Jadi driver?" Beberapa detik ia diam, lalu bertanya, "Mobil kita kuat?" "Masih, kalau dirawat baik-baik." Rere mengangguk. "Ya sudah, coba dulu." Tidak ada kalimat, "Malu nanti sama tetangga." Tidak ada. "Cari kerja kantoran lagi saja." Yang ada hanya satu kalimat sederhana. Yang penting halal. Saat itulah aku kembali merasa aku memilih perempuan yang tepat 9 tahun lalu. Hari pertamaku menjadi driver tidak berjalan mulus. Aku berangkat sebelum matahari benar-benar terbit. Mobil sudah bersih, tangki bensin hampir penuh, dashboard sudah kurapikan. Aku bahkan membeli pengharum mobil aroma kopi karena Rere bilang aromanya membuat orang lebih nyaman. 1 jam pertama, tidak ada order. Aku berpindah dari minimarket ke rumah sakit, lalu ke kawasan perkantoran. Tetap sepi. Saat notifikasi akhirnya berbunyi, jantungku langsung berdegup. Order pertama. Tanganku sampai sedikit gemetar saat menekan tombol terima. Hari itu, aku hanya menyelesaikan 3 perjalanan. Penghasilannya jauh dari cukup. Tetapi saat menyerahkan uang hasil narik kepada Rere malam harinya, ia menerimanya dengan kedua tangan. Seolah-olah aku baru saja membawa pulang sesuatu yang sangat berharga. "Alhamdulillah." Hanya itu yang ia ucapkan. Dan anehnya, kalimat sederhana itu membuat lelahku berkurang setengahnya. Hari-hari berikutnya mulai lebih baik. Aku belajar jam sibuk, belajar memilih rute, belajar membaca kebiasaan penumpang,
Belajar bahwa menjadi driver bukan sekadar menyetir, tetapi juga membuat orang merasa aman selama perjalanan. Nasihat itu kudapat dari seorang driver senior bernama Benny. Mas, kerjaan kita sederhana, mengantar orang dari titik A ke titik B. Tapi kalau orang turun sambil tersenyum, berarti kita sudah melakukan lebih dari sekadar menyetir. Aku mengingat kalimat itu, dan tanpa kusadari, nasihat itulah yang kelak menjadi awal dari semuanya. Pagi itu, seperti biasa, aku menerima sebuah order. Alamat penjemputannya sebuah rumah NIM bercat putih di dalam kompleks yang belum pernah kukunjungi. Aku menghentikan mobil tepat di depan pagar. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan berhijab krem berjalan keluar sambil membawa tas kerja. Langkahnya cepat, namun senyumnya lebih dulu sampai daripada dirinya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Pagi. Ia duduk di kursi belakang, memasang sabuk pengaman, lalu menyebutkan tujuan yang sebenarnya sudah tertulis di aplikasi. Ke Menara Arunika ya, Mas? Iya. Mobil mulai melaju. Saat itu, aku sama sekali tidak mengenal namanya, tidak tahu pekerjaannya, tidak tahu bagaimana hidupnya, dan sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa 15 menit perjalanan setiap pagi akan menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Perjalanan pertama kami berakhir tanpa sesuatu yang istimewa. Ia mengucapkan terima kasih. Aku membalas dengan senyum. Lalu kami menjalani hari masing-masing. Kalau saat itu ada yang mengatakan perempuan itu akan mengubah hidupku, aku pasti akan tertawa. Bagiku, ia hanyalah satu dari puluhan penumpang yang naik ke mobilku setiap hari. 2 hari kemudian, aplikasi kembali berbunyi. Alamatnya terasa familiar. Rumah bercat putih itu, aku baru menyadarinya ketika mobil berhenti di depan pagar. Beberapa detik kemudian, perempuan berhijab krem itu keluar sambil membawa payung lipat. Begitu melihatku, ia langsung tersenyum. Loh, Mas yang kemarin ya? Aku ikut tersenyum. Iya, alhamdulillah. Berarti saya nggak perlu kasih tahu jalannya lagi. Aku tertawa kecil. Padahal semua tujuan ada di aplikasi. Iya sih, tapi lebih enak kalau yang jemput orang yang sudah kenal. Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat perjalanan pagi terasa lebih hangat. Lampu merah membuat kami berhenti cukup lama. Ia melihat keluar jendela. Loh, itu warung bubur pindah ya? Aku ikut menoleh. Iya, kayaknya pindah ke sebelah. Kirain tutup. Untung enggak. Kami sama-sama tersenyum. Lalu kembali diam. Aneh. Diamnya tidak canggung. Hari itu aku baru tahu namanya. Sesaat sebelum turun, ia berkata, "Oh iya, aku Nadira." Aku mengangguk. Tio, Mas Tio. Iya, sampai ketemu lagi kalau memang rezeki. Aku hanya tersenyum. Saat mobil kembali melaju, aku tidak memikirkan apa-apa. Aku bahkan lupa wajahnya beberapa jam kemudian. Setidaknya, aku merasa begitu. Seminggu berlalu, aplikasi beberapa kali mempertemukan kami lagi. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari. Semuanya terjadi begitu saja, tanpa direncanakan, tanpa dicari. Setiap kali naik, Nadira selalu memilih duduk di depan. Awalnya aku sempat heran, sampai suatu pagi ia berkata sambil tertawa, "Mas, boleh duduk di depan?" Aku mengangguk. "Silakan. Soalnya kalau di belakang, rasanya kayak lagi naik taksi." Aku tertawa. "Kalau di depan, kayak ditemenin." Kalimat itu membuatku tersenyum. Dan sejak hari itu, kursi depan seolah memang menjadi tempatnya. Obrolan kami masih sangat ringan. Tentang jalan yang macet, tentang hujan, tentang harga cabai, tentang lagu lama yang tiba-tiba diputar radio. Suatu pagi, lagu era 2000-an mengalun pelan. Nadira langsung ikut bernyanyi. Suaranya biasa saja,
Bahkan beberapa nada meleset. Ia sendiri sadar. Loh, fals ya? Aku tertawa. Sedikit. Sedikit apa banyak? Banyak. Nadira memukul pelan dashboard. Ih, jahat. Kami sama-sama tertawa. Tawa yang benar-benar lepas. Saat itulah aku sadar. Sudah lama sekali aku tidak tertawa di dalam mobil. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengenali kebiasaannya. Kalau hari Senin, ia biasanya lebih pendiam. Kalau hari Jumat, senyumnya lebih lebar. Kalau sedang gugup menghadapi rapat, ia akan memainkan ujung tali tasnya tanpa sadar. Aku tidak pernah berniat menghafalnya. Semua itu tersimpan begitu saja, seperti otak yang diam-diam bekerja sendiri. Suatu pagi, Nadira masuk sambil membawa kantong kertas. Mas, iya, dapat bonus nih. Aku mengernyit. Bonus apa? Aku beli 4 donat. Free 1, jadi dapat 5. Ia mengangkat kantong itu. Mas mau 1? Aku spontan menggeleng. Nggak usah. Ia menghela napas panjang. Mas, iya. Kalau ditawarin makanan, jangan mukanya kayak lagi ditagih utang. Aku langsung tertawa keras. Sampai harus melepas kaki sebentar dari pedal gas. Ya ampun, iya juga ya. Nah, kan ketawa. Aku mengambil 1 donat. Terima kasih, sama-sama. Lalu Nadira berkata pelan, kalau orang ketawa, perjalanan jadi cepat. Aku menoleh sekilas. Tahu dari mana? Soalnya, Mas sekarang udah senyum. Aku tidak menjawab. Namun, setelah ia turun di kantornya, aku baru sadar. Sejak kapan terakhir kali aku tertawa seperti tadi? Aku mencoba mengingat. Sulit. Mungkin sejak kehilangan pekerjaan, aku memang terlalu sibuk memikirkan hidup. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa 15 menit bisa berlalu tanpa beban. Aku langsung menggeleng pelan, lalu menyalakan kembali aplikasi. Masih banyak penumpang yang harus kuantar. Dan aku sama sekali belum sadar bahwa yang mulai kutunggu setiap pagi bukan lagi sekadar bunyi notifikasi. Aku mulai mengenali ritme hidup Nadira. Kalau aku menjemputnya hari Senin, ia hampir selalu membawa laptop. Kalau hari Jumat, tasnya lebih ringan. Dan setiap tanggal tua, ia pasti mengeluh soal macet. Katanya, macetnya ikut tanggal tua. Aku selalu tertawa mendengarnya. Suatu pagi, aku datang sedikit lebih cepat. Bukan sengaja, penumpang sebelumnya membatalkan pesanan. Aku mematikan mesin, menunggu di depan rumahnya. Tak lama kemudian, Nadira keluar sambil masih mengancingkan jam tangannya. Begitu melihat mobilku, ia mempercepat langkah. Aduh, maaf mas, aku telat ya. Aku melihat jam. Belum, mas aja yang kecepetan. Ia mengembuskan napas lega. Kirain bikin mas nunggu lama. Aku tersenyum, nggak sampai 5 menit. Nadira tersenyum lebar. Makasih. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, aku ikut merasa senang. Di tengah perjalanan, Nadira memandangi dashboard mobilku. Loh, aromanya beda. Aku mengangguk, pengharumnya habis. Jadi ganti. Wangi apa ini? Vanila. Ia menghirup pelan. Enak, nggak terlalu nyengat. Aku tersenyum. Yang milih istri. Katanya lebih bikin nyaman. Nadira mengangguk. Pantes, Mbak Rere pasti perhatian ya. Aku hanya tersenyum. Entah kenapa, aku senang saat ia menyebut nama istriku. Karena saat itu, semuanya masih terasa pada tempatnya. Beberapa hari kemudian, aku sedang mengantar penumpang lain. Ponselku berbunyi. Sebuah order baru masuk. Aku menerimanya. Begitu melihat alamat penjemputan, aku tersenyum sendiri. Rumah bercat putih itu lagi. Aku langsung menggeleng. Aneh, kenapa aku tersenyum? Bukankah seharusnya semua penumpang sama saja? Pagi itu, Nadira tampak sedikit pucat. Begitu duduk, ia menyandarkan kepala ke kursi. Mas, iya, boleh nggak? Radio dimatiin dulu. Tentu. Mobil langsung hening.
Beberapa menit kami hanya ditemani suara mesin dan hujan yang jatuh pelan di kaca depan. Baru setelah beberapa saat aku bertanya, "Masuk angin?" Nadira menggeleng. "Cuma kurang tidur. Semalam ngerjain laporan." Aku mengangguk, tidak bertanya lagi. Beberapa menit kemudian, aku sengaja memperlambat laju mobil ketika melewati jalan yang berlubang. Aku tidak ingin guncangan membuatnya semakin tidak nyaman. Aku melakukannya tanpa berpikir. Seperti refleks, sesampainya di kantor, Nadira tidak langsung turun. Ia tersenyum kecil. "Makasih ya." "Buat apa?" "Udah nyetir pelan." Aku sedikit terkejut. Tahu, aku lagi pusing. Tadi Mas sengaja ngindarin lubang." Aku tertawa kecil. "Insting aja." Nadira menggeleng pelan. "Bukan, perhatian." Aku tidak menjawab, karena kalau ku jawab, aku sendiri tidak tahu jawabannya apa. Hari-hari setelah itu, kami mulai saling mengenal tanpa perlu banyak bertanya. Aku tahu ia lebih suka udara dari jendela daripada ACE yang terlalu dingin. Ia tahu aku selalu mematikan notifikasi ponsel saat ada penumpang supaya tidak terganggu. Aku tahu ia tidak suka terlambat. Ia tahu aku selalu berhenti beberapa meter sebelum gerbang kantornya agar ia lebih mudah turun. Semua itu tidak pernah kami bicarakan, tetapi perlahan menjadi kebiasaan. Suatu pagi, hujan turun sangat deras. Aku menunggu di depan rumahnya hampir 10 menit. Ketika akhirnya Nadira masuk ke mobil, ujung lengan bajunya sudah basah. Ia tertawa kecil. Hujannya jahat. Aku mengambil tisu dari dashboard. "Nih." Ia menerimanya. "Makasih." Beberapa detik kemudian ia berkata, pelan, "Mas." "Iya, kalau suatu hari nanti aku pindah kerja, kayaknya aku bakal kangen perjalanan pagi." Aku tersenyum. "Karena macet?" "Bukan, karena..." Ia berhenti sejenak. Rasanya damai. Aku memandang jalan di depan. Tidak tahu harus menjawab apa. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dirinya, tetapi pada hatiku sendiri. Karena mendengar kalimat itu, aku ikut berpikir, kalau suatu hari nanti dia benar-benar pindah, apa aku juga akan merasa kehilangan? Pertanyaan itu datang begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berani mencari jawabannya. Sejak hari hujan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Aku tidak lagi sekadar bekerja. Aku mulai mempunyai rutinitas yang diam-diam kutunggu. Setiap pagi, aku berharap aplikasi mempertemukan kami lagi. Aku tidak pernah sengaja menuju rumah Nadira. Aku masih menjaga batas itu. Tetapi setiap kali notifikasi berbunyi, aku selalu berharap alamat yang muncul adalah rumah bercat putih itu. Dan ketika ternyata benar, entah kenapa, hariku terasa lebih ringan. Suatu pagi, Nadira masuk ke mobil sambil menguap panjang. "Wah, ngantuk banget." Begadang lagi, ia mengangguk. "Laporan selesai jam 2. Terus jam 5 udah bangun." Aku menggeleng. "Kalau terus begitu bisa sakit." Ia tersenyum. "Iya, Bu." Aku langsung tertawa. "Loh, kok Bu?" "Soalnya yang ngomel persis kayak Mama." Aku ikut tertawa. "Berarti saya udah tua?" "Bukan, cuma perhatian." Kalimat itu kembali membuatku diam. Belakangan, kata perhatian terlalu sering keluar dari mulutnya. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku selalu berdebar dengan cara yang tidak seharusnya. Di lampu merah, ia tiba-tiba menatapku. "Mas." "Iya." "Aku boleh jujur?" "Boleh." "Aku senang kalau yang jemput Mas." Aku menggenggam setir sedikit lebih erat. "Kenapa?" "Soalnya aku nggak perlu mulai dari nol." "Maksudnya?" "Nggak perlu basa-basi. Nggak perlu menjelaskan jalan. Nggak perlu pura-pura ramah. Aku tinggal duduk. Terus ngobrol." Aku hanya mengangguk pelan. Padahal di dalam dada ada sesuatu yang mulai bergerak. Sejak hari itu, obrolan kami berubah. Bukan lebih romantis,
tetapi lebih jujur. Kami mulai membahas hal-hal kecil yang tidak pernah kami ceritakan kepada orang lain. Tentang makanan favorit, tentang masa kecil, tentang cita-cita yang tidak pernah tercapai. Aku baru tahu, Nadira sebenarnya ingin menjadi guru, bukan pegawai kantor. Ia menggeleng. Aku suka anak-anak, tapi hidup ternyata milih jalan lain. Aku tersenyum. Hidup memang sering begitu. Lalu Mas, apa cita-cita Mas dulu? Aku tertawa kecil. Jadi pemain bola. Nadira langsung tertawa keras. Serius? Iya, tinggi Mas aja segitu. Main bola apa? Kiper. Kami tertawa bersama. Sudah lama sekali aku tidak bisa bercerita tentang mimpi-mimpi bodohku kepada seseorang. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengenali tawanya. Kalau sedang benar-benar bahagia, kepalanya akan sedikit mendongak. Kalau sedang malu, ia akan menutup mulutnya dengan punggung tangan. Kalau sedang berpikir, ia menggigit bibir bawahnya pelan. Aku hafal. Dan aku tidak tahu sejak kapan aku mulai menghafalnya. Suatu pagi, order dari Nadira tidak masuk. Aku mengantar penumpang lain, lalu penumpang berikutnya, sampai siang. Hari itu terasa biasa saja. Tetapi anehnya, aku beberapa kali melihat aplikasi, seolah berharap ada order susulan darinya. Malamnya, aku memarahi diriku sendiri. Tio, kamu kenapa? Itu cuma penumpang. Kamu kerja, bukan mencari teman, bukan mencari pelarian, apalagi mencari kenyamanan. Aku beristighfar berkali-kali malam itu. Namun, keesokan paginya, saat notifikasi berbunyi dan nama Nadira muncul di layar, aku tetap tersenyum. Dan itu membuatku semakin takut pada diriku sendiri. Pagi itu, Nadira tampak membawa kotak makan. Begitu duduk, ia langsung menyodorkannya. Mas. Iya, coba. Apa ini? Roti. Aku bikin semalam. Aku tertawa. Berani juga. Emang kenapa? Katanya dulu bolu gagal. Iya, makanya sekarang latihan lagi. Aku mengambil sepotong kecil, mencicipinya. Lumayan. Iya, bisa dimakan. Nadira langsung memukul pelan sandaran kursinya. Ih, Mas tuh ya. Kalau muji nggak pernah total. Aku tertawa. Soalnya nanti besar kepala. Ia ikut tertawa. Lalu berkata pelan. Terima kasih ya. Buat apa lagi? Karena Mas selalu mau nyobain. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di kepalaku, ia terus terulang sepanjang hari. Sore itu, aku pulang lebih cepat. Rere sedang menyiram tanaman di halaman. Melihatku datang, ia tersenyum. Hari ini rame? Lumayan. Capek? Sedikit. Rere mengambil handuk kecil dari jemuran, lalu menyerahkannya kepadaku. Lap dulu. Wajah Mas kusam. Aku menerima handuk itu, melihat wajah Rere yang masih sama seperti 9 tahun lalu. Sederhana, tenang, selalu menyambutku tanpa banyak pertanyaan. Dan tiba-tiba, aku merasa menjadi laki-laki yang sangat jahat. Karena di luar rumah ini, aku mulai menunggu seseorang. Sementara di rumah, ada perempuan yang tidak pernah berhenti menungguku. Malam itu, aku sulit tidur. Aku belum mencintai Nadira. Aku tahu itu. Tetapi aku juga tidak bisa lagi berkata bahwa ia hanyalah penumpang biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Takut kalau suatu hari nanti, aku tidak lagi bisa membedakan mana rasa syukur dan mana rasa nyaman yang mulai tumbuh menjadi sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Ada satu kebiasaan baru yang mulai kusadari. Begitu selesai mengantar Nadira ke kantor, aku selalu tersenyum. Bukan senyum lebar, hanya senyum kecil yang muncul begitu saja. Sampai suatu siang, Beni menepuk bahuku. Mas, iya? Lagi jatuh cinta ya? Aku langsung tertawa. Apaan sih? Bukan. Beni ikut tertawa. Kalau bukan, kok akhir-akhir ini mukanya cerah terus? Aku menggeleng. Lagi banyak rezeki. Oh ya? Alhamdulillah.
Tapi hati-hati, aku menoleh. Hati-hati apa? Beni menyeruput kopinya. Kita ini ketemu banyak orang. Kadang bukan uang yang jadi ujian, tapi rasa nyaman. Aku membeku. Beni tidak tahu apa-apa. Ia hanya sedang bercerita tentang pengalamannya sendiri. Tapi kalimat itu terasa seperti ditujukan langsung kepadaku. Beberapa hari kemudian, aku menerima order dari Nadira seperti biasa. Begitu duduk, ia tampak diam. Tidak ada sapaan ceria, tidak ada candaan. Ia hanya memandang keluar jendela. Aku membiarkannya. 5 menit, 10 menit. Baru kemudian ia berkata, "Pelan, Mas." "Iya, capek ya? Jadi orang dewasa." Aku tersenyum tipis. "Iya, capek." Ia mengangguk. "Kadang aku pengen sehari aja, nggak mikirin apa-apa." Aku tidak memberi nasihat, tidak mengatakan, "Sabar ya." Aku hanya menjawab pelan, "Kalau hari ini berat, nggak apa-apa. Besok kita coba lagi." Nadira menoleh, lalu tersenyum. "Makasih." "Buat apa? Mas selalu punya jawaban yang bikin aku lebih tenang." Aku menggenggam setir lebih erat, karena aku tahu aku mulai menikmati menjadi orang yang ia cari ketika sedang lelah. Dan itu tidak benar. Seminggu kemudian, aku tidak mendapat order darinya. Lalu hari berikutnya juga tidak. Hari ketiga pun tidak. Aku mulai berpikir, mungkin jadwal kerjanya berubah. Atau mungkin ia sudah mendapat driver langganan lain. Entah kenapa, pikiran terakhir itu membuat dadaku terasa aneh. Aku langsung menggeleng. "Tio, kamu kenapa? Itu bukan hakmu." Hari keempat, notifikasi akhirnya berbunyi. Aku menerima order itu. Begitu mobil berhenti di depan rumahnya, Nadira langsung membuka pintu sambil tersenyum lega. "Alhamdulillah," aku mengernyit. "Kenapa? Mas muncul lagi?" Aku tertawa kecil. "Emang kemana?" 3 hari nggak pernah dapat, Mas. Lagi muter area lain." Nadira menghela napas. "Kirain Mas berhenti." Aku menoleh sekilas. "Kok kepikiran?" Ia tersenyum malu. "Soalnya kalau naik sama Mas, aku udah tahu perjalanan bakal tenang." Aku diam. Sementara di dalam dadaku, semuanya mulai berantakan. Perjalanan pagi itu terasa berbeda. Kami lebih banyak diam. Bukan karena kehabisan bahan, tetapi karena kami sama-sama sedang memikirkan sesuatu. Menjelang sampai, Nadira berkata lirih, "Mas." "Iya, aku pernah baca." "Apa?" Katanya, manusia bisa terbiasa dengan kehadiran seseorang hanya karena rutinitas. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan, "Aku takut tidak semua kebiasaan itu baik." Kalimat itu membuatku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya aku yang menyadari perubahan ini. Nadira juga. Dan justru karena ia menyadarinya, aku semakin menghormatinya. Sebelum turun, Nadira memegang gagang pintu, namun belum membukanya. "Mas." "Iya, kalau suatu hari nanti, aku sudah nggak jadi penumpang Mas lagi, jangan lupa sama aku ya." Dadaku seperti diremas. Aku ingin menjawab dengan ringan, bercanda, atau sekadar tertawa. Namun yang keluar justru kalimat yang sangat pelan. "Insya Allah." "Aku ingat." Nadira tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang sebenarnya sudah mengetahui jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan. Ia turun, menutup pintu perlahan. Aku memandangnya berjalan menuju kantor. Untuk pertama kalinya, aku tidak segera menjalankan mobil. Aku hanya duduk, menatap punggungnya, lalu berbisik kepada diri sendiri. Ini harus berhenti, karena aku sadar yang mulai tumbuh di antara kami bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan rasa kehilangan, bahkan sebelum benar-benar berpisah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku keluar ke teras. Udara masih menyisakan dingin setelah hujan sore tadi. Rumah-rumah di sekitar sudah gelap.
hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan. Aku duduk sendirian, mengulang semua yang terjadi beberapa minggu terakhir. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, kalau semua ini dibiarkan, akan berakhir di mana? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang kutemukan justru rasa takut. Keesokan paginya, aku tidak menuju kawasan rumah Nadira. Aku sengaja memilih area stasiun. Penumpangnya lebih banyak, order lebih ramai. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini keputusan yang benar. Sepanjang pagi, aku mengantar banyak orang. Seorang mahasiswa, seorang ibu bersama anaknya, seorang pegawai bank. Semua berjalan seperti biasa. Tetapi setiap kali aplikasi berbunyi, aku tetap melirik alamat penjemputan, berharap. Lalu kecewa pada diriku sendiri karena masih berharap. Hari kedua, aku melakukan hal yang sama. Hari ketiga, masih sama. Aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Mungkin benar, jarak adalah obat. Namun pada hari keempat, layar ponselku menampilkan sebuah order. Alamatnya, rumah bercat putih itu. Aku menatap layar cukup lama. Hitungan waktu terus berjalan. 20 detik, 19, 18. Jariku menggantung di atas tombol. Kalau ku tolak, aku sedang lari. Kalau ku terima, aku sedang menguji diriku sendiri. Aku menarik napas panjang. Lalu menekan tombol terima. Saat mobil berhenti, Nadira sudah menunggu di depan pagar. Begitu melihatku, senyumnya muncul. Tetapi tidak selebar biasanya. Ia masuk ke mobil, memasang sabuk pengaman, lalu menoleh. Mas, iya. Aku kira Mas nggak narik di sini lagi. Aku mengangguk pelan. Memang lagi pindah area. Oh, hanya satu kata. Tetapi aku bisa merasakan perubahan nada suaranya. Perjalanan pagi itu lebih banyak diisi keheningan. Radio mati, tidak ada candaan, tidak ada cerita. Seolah-olah kami sama-sama sedang menjaga sesuatu agar tidak keluar. Menjelang tiba, Nadira akhirnya berbicara. Mas, iya, boleh jujur? Boleh, aku sempat nunggu. Aku menoleh sekilas. Nunggu apa? Semoga beberapa hari ini. Yang datang, Mas. Dadaku berdegup. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan dengan suara pelan. Ternyata, aku udah terbiasa. Kalimat itu membuatku menggenggam setir lebih erat. Karena itulah kalimat yang juga ingin kuucapkan. Mobil berhenti di depan kantornya. Namun, kali ini, tidak ada yang langsung membuka pintu. Aku menarik napas panjang. Nadira, ia menoleh. Itu pertama kalinya aku memanggil namanya tanpa embel-embel apapun. Aku mau minta maaf. Kenapa? Aku rasa mulai besok aku memang gak akan narik di daerah sini lagi. Nadira terdiam. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. Karena aku memejamkan mata sesaat. Lalu mengangguk. Iya, tidak ada gunanya berbohong. Nadira tersenyum. Tetapi kali ini matanya mulai berkaca-kaca. Aku ngerti, ia benar-benar mengerti, dan justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih berat. Aku juga salah, Mas. Aku langsung menggeleng. Enggak, kita sama-sama enggak salah. Kita cuman, aku berhenti. Sulit sekali mencari kata yang tepat. Nadira menyelesaikan kalimatku. Terlambat sadar, aku mengangguk pelan. Iya. Kami sama-sama diam. Hanya suara Aceh yang terdengar pelan di dalam mobil. Beberapa detik kemudian, Nadira tersenyum. Senyum yang sangat lembut. Mas, iya? Terima kasih. Buat apa? Karena berhenti. Sebelum aku berharap lebih jauh, kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Jadi, selama ini dugaanku benar. Ia memang mulai berharap. Dan aku hampir memberinya harapan itu. Nadira membuka pintu. Namun sebelum turun, ia menoleh sekali lagi. Mas, iya, jangan pernah merasa pertemuan kita sia-sia. Aku memandangnya. Aku belajar kalau masih ada laki-laki yang memilih keluarganya,
Meski hatinya sedang diuji, air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Namun tidak jatuh, ia tersenyum, lalu menutup pintu, berjalan masuk ke kantor, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Aku tetap duduk, sampai sosoknya menghilang. Lalu untuk pertama kalinya, aku menangis, bukan karena kehilangan Nadira, tetapi karena akhirnya aku sadar betapa dekatnya aku dengan sebuah kesalahan yang mungkin akan kusesali seumur hidup. Seminggu berlalu, aku benar-benar tidak pernah lagi menunggu di sekitar rumah Nadira. Aku memulai hari dari kawasan stasiun, kadang dari terminal, kadang dari rumah sakit. Aku menghindari satu jalan yang selama ini paling sering kulewati. Bukan karena aku membencinya, justru karena aku terlalu menyukainya. Hari-hariku kembali sibuk. Order datang silih berganti. Penghasilan mulai stabil. Beberapa perusahaan juga mulai memanggilku wawancara. Hidup perlahan bergerak lagi. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah kembali. 15 menit paling tenang dalam setiap pagiku. Suatu siang, aku baru saja menurunkan penumpang di sebuah rumah sakit. Belum sempat menjalankan mobil. Aplikasi kembali berbunyi. Aku menerimanya. Baru setelah melihat alamat penjemputan, aku membeku. Menara Arunika, kantor Nadira. Aku sempat ingin membatalkannya. Namun hitungan waktunya sudah habis. Aku tetap melaju. Beberapa menit kemudian, Nadira keluar dari lobi. Begitu melihat mobilku, ia tampak terkejut. Kami saling berpandangan beberapa detik. Lalu ia masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada senyum, tidak ada candaan. Hanya suara pintu yang tertutup pelan. Tujuannya sebuah rumah sakit. Aku tidak bertanya, ia juga tidak bercerita. Baru di tengah perjalanan, aku melihat matanya sembab. Kamu nggak apa-apa. Kalimat itu keluar begitu saja. Ia tersenyum tipis. Ibu, masuk rumah sakit. Dadaku langsung terasa sesak. Gimana sekarang? Udah lebih baik, cuma harus kontrol. Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa menit kemudian, aku memarkir mobil di depan lobi rumah sakit. Nadira belum turun. Ia memandang lurus ke depan, lalu berkata pelan, Mas, iya, aku seneng yang nganter hari ini, Mas. Aku tersenyum tipis. Semoga ibunya cepat sembuh. Amin. Sebelum membuka pintu, Nadira menoleh. Mas, iya, aku mau bilang sesuatu. Aku diam. Mungkin ini terakhir kali kita ketemu. Aku memandangnya. Minggu depan aku pindah kantor. Jantungku seperti berhenti beberapa detik. Pindah? Iya, ke Bandung. Aku menarik napas pelan. Oh, hanya itu yang mampu keluar. Nadira tersenyum. Kali ini senyumnya benar-benar tenang. Ternyata Allah baik ya. Aku menoleh. Kenapa? Karena kita nggak perlu repot-repot menghindar lagi. Aku ikut tersenyum. Iya, Allah yang memisahkan. Kami sama-sama tertawa kecil. Tawa yang terasa sangat pahit. Nadira membuka tasnya, mengeluarkan sebuah gantungan kunci kecil berbentuk mobil kayu. Aku beli waktu dinas. Murah kok. Mas simpan ya. Aku menerimanya. Terima kasih. Bukan buat diingat, tapi buat ngingetin. Ngingetin apa? Kalau pernah ada penumpang yang doanya selalu semoga Mas bahagia. Aku tidak sanggup menjawab. Nadira membuka pintu. Kali ini ia benar-benar turun. Namun sebelum melangkah, ia berkata tanpa menoleh. Mas, iya, peluk Mbak Rere nanti malam. Aku membeku. Jangan bilang dari aku. Air mataku langsung jatuh. Nadira berjalan masuk ke rumah sakit. Tidak menoleh, tidak melambaikan tangan. Aku hanya melihatnya sampai pintu otomatis itu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar pergi dari hidupku. Namun anehnya, kepergian itu justru menyelamatkan rumah tanggaku. Hari-hari setelah itu, hidup kembali berjalan seperti biasa.
Aku masih menjadi driver, masih bangun sebelum matahari terbit, masih mengantar orang-orang yang tidak kukenal. Bedanya, aku tidak lagi berharap siapa yang akan muncul di layar ponsel. Order hanyalah order, penumpang hanyalah penumpang. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa tenang. Suatu pagi, aku sedang mengantar seorang bapak tua menuju stasiun. Di tengah perjalanan beliau berkata, "Mas, iya Pak, kalau lagi capek kerja, jangan lupa pulang." Aku tersenyum kecil. "Iya Pak." Beliau tertawa. "Maksud saya, pulang ke rumah. Banyak orang rajin kerja, tapi lupa pulang." Aku menoleh sekilas. Beliau sedang melihat keluar jendela. Entah kenapa, kalimat itu terasa seperti jawaban atas semua kegelisahanku selama ini. Beberapa hari kemudian, telepon itu akhirnya datang. Perusahaan tempatku mengikuti wawancara mengabarkan bahwa aku diterima bekerja. Aku mengucapkan syukur. Lalu orang pertama yang ingin kuberi kabar adalah Rere. Sesampainya di rumah, ia sedang menyapu halaman. Melihatku datang, ia langsung tersenyum. "Gimana?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menyerahkan ponsel. Ia membacanya perlahan. Lalu menatapku. "Mas," aku mengangguk. "Aku diterima." Rere langsung memelukku. Erat, sangat erat. Aku bisa merasakan bahunya bergetar. "Alhamdulillah. Alhamdulillah." Hanya itu yang terus diucapkannya. Hari terakhirku menjadi driver tiba seminggu kemudian. Aku membersihkan mobil sejak pagi, mengelap dashboard, membersihkan kaca, merapikan jok. Mobil ini bukan milikku, masih kredit. Tetapi selama beberapa bulan, ia menjadi saksi bisu perjalanan hidupku. Di dalam mobil ini, aku pernah putus asa, pernah tertawa, pernah hampir tersesat, dan akhirnya menemukan jalan pulang. Aku mengusap pelan setirnya. "Terima kasih." Kalimat itu keluar begitu saja. Senin pagi, aku kembali memakai kemeja kerja. Sudah lama aku tidak mengenakannya. Rere berdiri di depanku, merapikan kerah, merapikan lengan baju, lalu mundur selangkah. "Nah, sekarang ganteng." Aku tertawa. "Lebih ganteng pakai kemeja?" "Iya. Kalau pakai kaos, ya ganteng juga. Cuma gantengnya milik aku." Aku tertawa lebih keras. Sudah lama sekali rumah ini tidak dipenuhi tawa seperti pagi itu. Sebelum berangkat, aku mencium kening Rere, lalu menggenggam tangannya. "Terima kasih." Rere mengernyit. "Buat apa?" "Karena udah nunggu." Ia tersenyum. "Aku kan istrimu." "Ya memang nunggu." Jawabannya begitu sederhana. Namun, justru disitulah letak cinta yang sebenarnya. Tidak banyak kata, tidak banyak janji, hanya tetap tinggal meski hidup sedang tidak mudah. Beberapa bulan berlalu, sesekali aku masih melihat mobil-mobil driver berhenti di pinggir jalan. Sesekali aku masih mendengar bunyi notifikasi aplikasi dari ponsel orang lain. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu teringat satu fase dalam hidupku. Fase ketika aku belajar bahwa perselingkuhan tidak selalu dimulai dari sentuhan. Kadang, ia hanya dimulai dari rasa nyaman. Dari obrolan 15 menit setiap pagi. Dari seseorang yang membuat kita merasa dimengerti. Lalu perlahan, membuat kita lupa siapa yang selama ini setia menunggu di rumah. Kalau hari itu aku terus mengikuti perasaanku, mungkin hari ini aku benar-benar kehilangan Rere. Mungkin juga kehilangan diriku sendiri. Syukurlah, Allah mengingatkanku sebelum semuanya terlambat. Bukan dengan cara yang keras, tetapi dengan menghadirkan dua perempuan baik yang sama-sama mengajariku arti cinta. Yang satu mengajariku bagaimana rasanya dipahami. Yang satu lagi mengajariku bagaimana rasanya dipertahankan. Dan pada akhirnya, aku memilih perempuan yang tidak pernah berhenti menungguku pulang, karena sekarang aku mengerti
Kesetiaan bukan tentang tidak pernah tergoda. Kesetiaan adalah tentang tetap memilih pulang. Meski jalan menuju rumah sempat terasa begitu jauh. Kalau kamu berhasil mendengarkan cerita ini sampai selesai, terima kasih. Mungkin di antara kita ada yang pernah berada di posisi Tio. Mungkin juga ada yang pernah menjadi Rere atau tanpa sadar pernah menjadi Nadira. Hidup memang sering mempertemukan kita dengan orang-orang baik, tetapi tidak semua orang baik ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Kadang mereka hadir hanya untuk menguji apakah kita masih ingat jalan pulang. Kalau menurutmu, apa yang dilakukan Tio sudah benar? Atau kalau kamu berada di posisinya, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku akan membaca semuanya. Kalau kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi hati yang kuat untuk mencintai orang yang tepat dan kesetiaan untuk tetap pulang.